Baik, kita lanjut dulu kepada Pak Alan, Pak Maulana Yusran. Beliau ini adalah Ketua Umum dari PHRI Sumatera Barat. Kami persilakan Pak Alan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Prof. Fasri Jalar, Pak Burma, Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bupati Wali Kota yang hadir, seluruh narasumber, khusus juga senior saya nih, ada senior saya Pak Asnawi Bahar atau Pak Ucok, Pak juga partner saya Pak Yan Nanafia, serta seluruh peserta webinar. Saya kalau sudah Pak Asnawi Bahar bicara, apalagi Pak Yan, saya rasa saya tinggal melengkapi aja datanya tadi, karena semua yang dimaksud pariwisata Sumatera Barat sudah dirumuskan oleh mereka berdua. Saya beri gambaran sedikit, mohon izin, Prof, saya boleh share screen? Silakan Pak Alan. Oke. Saya ingin menggambarkan tadi apa-apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Asnawi Bahar dan Pak Yan Nanafia. Jadi kalau kita bicara Wisman, kita perhatikan di 3 tahun terakhir saja itu sempat turun di 2018, 2017 cukup baik, 2019 membaik lagi, tapi kita cuma punya satu flight di sini 2019 ya. Kemudian kalau kita lihat di Minangkabau ini juga termasuk di 10 bandara yang diperhitungkan ya untuk Wisman, walaupun angkanya masih kecil karena kita baru punya satu flight. Jadi kebanyakan Wisman itu masuk sudah melalui hub DKI Jakarta dan Bali. Kemudian tadi kalau Pak Ucok bilang atau Pak Yan kalau nggak salah saya sampaikan tadi bahwa kunjungan Wisman kelihatan naik ini sebenarnya kalau di lokal ini termasuk pergerakan, tapi secara nasional sebenarnya Wisman itu pergerakan Wistus itu terjadi penurunan. Kemudian tadi Pak Wali Kota Pak Maildi juga menyampaikan bahwa penurunan di 2019 itu di Kota Padang khususnya ya, namun PAD-nya benar kata Pak Wali tadi terjadi peningkatan cukup drastis ya, PAD Kota Padang itu dari 2005. Nah ini kalau kami ini mengamini di sektor hotel itu melihat bahwa di 10 tahun terakhir ini memang pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu fokus ke MICE. Jadi ini yang kita juga harus lihat bahwa kenaikan ini terjadi MICE yang paling utama yang membesar. Nah ini kalau kita lihat dari pergerakan pesawat juga 2018 itu puncaknya, 2019 turun, tadi Pak Yan sudah bilang karena tiket pesawat terjadi peningkatan sehingga pergerakan pesawatnya turun. Kemudian okupansi pun diiringi juga seperti itu, 2019 ini terjadi penurunan. Jadi kita lihat di sini, nah kemudian hotel non bintangnya turun. Nah ini kalau hotel non bintang turun nanti saya gambarkan di sini bahwa di akomodasi itu jumlah hotel itu terus meningkat investasinya. Jumlah hotel non bintang peningkatannya cukup besar sampai 626 hotel di 2019 dari 510. Jumlah kamar juga terjadi peningkatan. Kemudian okupansi yang paling tinggi adalah di hotel bintang. Kenapa non bintangnya rendah ya tadi? Karena investasinya ya oversupply sehingga okupansinya terus menurun. Nah ini mungkin jadi gambaran juga kepada pemerintah daerah di mana posisinya kenapa okupansi itu naik turun. Kemudian perbandingan okupansi hotel bintang di Indonesia Sumatera Barat sebenarnya sempat di atas rata-rata di banding nasional, namun 2019 terjadi penurunan. Kemudian kontribusi tamu asing. Nah, ini kita lihat kalau kita bicara tamu asing dari sisi hotel bahwa kontribusinya cuma sekitar 5-6%. Ya kan, nah, kalau hotel domestik yang okupansinya itu yang lebih tinggi jadi lebih dari 95% itu okupansi hotel itu dikontribusikan oleh domestik turis. Jadi kalau kita bicara sekarang pemerintah itu fokus kepada domestik pergerakan itu sebenarnya opportunity atau strengthnya daripada kita Sumatera Barat sebenarnya cukup kuat. Kemudian kalau restoran kita perhatikan di sini jumlah restoran itu cukup banyak terjadi peningkatan dari 2017 ke 2018, namun terjadi turun di 2019. Kalau kita lihat dari sisi tenaga kerja, itu kita perhatikan di sini bahwa jumlah tenaga kerja 2019 restoran itu udah 28.000. Nah kalau di tenaga kerja hotel itu total 8.500-an sehingga total hotel restoran itu sekitar 37.000. Nah ini kita bisa gambarkan bagaimana tumbuh restoran dan jumlah tenaga kerja cukup banyak termasuk di hotel. Nah ini yang saya ingin gambarkan tadi bahwa
Kalau kita bicara turis domestik, wisatawan domestik, itu kita bicara sama di nasional. Ya, pergerakan terbesar itu kalau untuk leisure itu cuma Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan libur sekolah. Nah, yang sisanya dari sisa bulannya itu ada beberapa bulan itu adalah bisnis tourism. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa bisnis tourism seperti MICE ini yang dilakukan 10 tahun terakhir oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau Kota Padang umumnya atau Bukit Tinggi ini cukup mengambil kontribusi yang cukup besar. Kontribusinya bisa 30-40% menguasai di okupansi hotel. Jadi kita kalau bicara MICE, itulah yang sumber pendapatan utama dari hotel kalau kita lihat dari PAD ya, hotel dan restoran, termasuk restoran, karena adanya pergerakan MICE itu tumbuh restoran cukup besar sekarang. Nah kemudian kalau dampak transportasi udara kita perhatikan juga, kalau di BIM itu ini kan turun di Januari ya, tapi di 2019 terjadi kenaikan karena mungkin orang banyak muter waktu 2019. Sementara domestiknya terus mengalami penurunan dari 2019. Tadi udah jelasin sama Pak Yan, saya nggak perlu jelasin yang ini lagi. Kemudian di okupansi pun juga seperti itu. Tadi juga Pak Ucok menyentuh sedikit, tadi yang paling dalam itu adalah di April. Average kita kenapa terjadi penurunan? Bahwa karena adanya pembatasan aktivitas di masyarakat, karena pariwisata itu rentan dengan dan sangat berhubungan dengan interaksi orang. Kekhawatiran penyebaran COVID juga ada, terus kekhawatiran masyarakat untuk bertransportasi juga ada. Nah, kemudian daya beli masyarakat dan perubahan perilaku masyarakat ini yang paling utama, karena kita bicara MICE, sekarang transformasi digitalnya cukup cepat, ini akan berpengaruh terhadap tenaga kerja di sektor pariwisata dan juga investasinya termasuk seperti itu. Nah, kemudian karena kita dari tadi saya sampaikan di awal, saya perlihatkan bagaimana ini pergerakan pesawat dan hotel okupansi sangat berhubungan karena kita negara kepulauan, makanya kita melakukan campaign pada saat kemarin itu bagaimana orang merasa bagaimana terbang dengan pesawat udara, bahwa sistem sirkulasi dan seterusnya untuk guna memicu kembali demand yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yan sendiri. Nah, kami sebenarnya nggak ingin mengeluh, tapi memang bagaimana mau nggak mau terpaksa harus mengeluh ya, harus meminta tolong. Siapa lagi yang kita minta tolong kalau nggak ke pemerintah, yaitu di sektor kami, karena ini yang kondisi yang cukup berat yang menimpa kami dengan low occupancy. Tentu kondisi itu tidak mudah dijalanin untuk bicara sampai kapan ini akan terjadi COVID, dari tadi sudah disampaikan. Nah, untuk itu sebenarnya kami sudah berapa kali menyampaikan ke kepala daerah, tolong berikan relaksasi terhadap pembayaran PBB. Kita nggak minta digratisin, minta nanti kalau bisa dibayarkan ditunda sampai 2020 agar bisa memperkuat cash flow daripada perusahaan itu sendiri. Jadi kalau ada yang masih mengatakan bahwa ya pengusaha kan banyak duit, ini lebih dari 6 bulan loh. Perusahaan mana yang bisa hidup di atas 6 bulan, sementara dari tadi saya juga sudah mendengar bahwa UMKM kita, tadi Pak Mulyadi juga sudah sampaikan, UMKM itu terbesar loh, nggak ada UMKM yang bisa bertahan lebih dari 6 bulan. Nah kemudian kemarin itu memang sempat diberi stimulus, yaitu berupa pajak hotel restoran. Untuk diketahui, pajak hotel restoran itu wajib pungut, jadi nggak ada pengaruhnya terhadap cash flow dari perusahaan. Kemudian kalau kita memberikan saran untuk menyelamatkan sektor pariwisata itu seharusnya diselamatkan industrinya dulu. Kenapa? Kalau tidak, nanti pada pasca recovery ini akan masalah dengan jumlah tenaga kerja. Kalau saya contohkan aja DKI itu sudah naik 1% angka kemiskinan akibat dari PSBB. Terus antisipasi juga hoax atau penyebaran berita yang merugikan sektor pariwisata ya. Contohnya seperti kemarin, begitu kita melakukan, tadi sudah dijelaskan juga bahwa hotel itu melakukan testing. Namun begitu ada indikasi bahwa di sana itu ada ada OTG, langsung disampaikan bahwa itu klaster. Begitu itu menjadi heboh nasional. Nah, ini yang paling berat kalau di sektor pariwisata. Begitu ini sudah muncul, okupansi langsung drop sesaat itu juga. Ini permasalahannya. Jadi ini harus kita pikirkan bersama gitu loh, supaya mereka tidak kapok melakukan testing tersebut. Kemudian pengawasan terhadap destinasi ini yang paling utama, terhadap memanfaatkan protokol, kemudian sosialisasi, karena ini perubahan perilaku. Kemudian juga harus dibayangkan kalau kita mau recovery, karena Sumatera Barat itu PAD dan hidupnya dari tourism, kemudian tourism itu yang menumbuhkan dari sektor makan minuman, termasuk juga hidup dari aircraft, dari ekonomi kreatif di dalamnya, semua sangat bergantung di sana. Kalau tourism sudah mati, pasti semuanya akan turun. Karena itulah potensi yang ada di Sumatera Barat. Jadi kalau saya bilang kita harus fokus juga kembali nanti pemerintah untuk fokus ke MICE. Ini berlaku untuk masukkan usulan kepada calon-calon gubernur nih. Pembenahan kualitas destinasi dan membuat kalender of event. Kalender event ini lucu nih.
kita dapat hibah, tapi kalender of event kita nggak masuk dalam kalender of event nasional. Ini nanti coba jadi pertimbangan oleh pemerintah daerah. Nah ini kalau kita lihat dari PDRB-nya, bahwa terdalam juga sektor pariwisata, khususnya akomodasi ini sekitar 33,24 di year on year-nya ya. Kalau kita lihat di sini tumbuhnya seperti apa, ini bisa dilihat datanya. Kemudian tantangan tadi Pak Herian sudah bilang dengan okupansi demand yang sangat rendah. Jadi kalau kita dibilang restoran suruh beralih ke online itu tidak mungkin, karena restoran itu tidak hidup dari makan minum orang sesuai kebutuhan makan pagi siang malam lagi. Tapi ini sudah tumbuh karena adanya interaksi atau kegiatan bisnis yang cukup besar. Jadi begitu kegiatan bisnis turun, otomatis restoran pasti turun. Termasuk juga hotel. Nah, tantangan yang paling berat adalah bagaimana hotel bisa berjalan dengan 20% okupansi itu ke depan dengan bertahan sampai kapan yang kita belum tahu. Kemudian kecepatan recovery juga termasuk efisiensinya. Gitu. Kemudian berikutnya protokol sudah, kemudian kita evaluasi. Kemudian tadi Pak Cok juga ada sampaikan bagaimana kita masalah perbankan kita tidak cukup untuk tidak akan mungkin kita berbicara perbankan lagi untuk bantuan penyelamatkan ekonomi nasional, karena itu memang masalah yang terbesar adalah masalah demand, jadi tidak akan visible sektor pariwisata untuk mendapatkan itu. Jadi BLT tadi sudah jelaskan, PLN juga itu menggerus, ya kan. Kemudian yang terakhir kita alhamdulillah yang kita dapatkan dari pemerintah itu adalah hibah pariwisata. Ini mungkin akan membantu nanti November, yang mungkin masih akan dibicarakan dan ini akan terrealisasi. Mungkin itu aja yang bisa saya gambarkan dari sektor pariwisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Alan. Datanya lengkap ya, analisisnya tajam.